Saya lanjut biar duduk dulu. Jadi memang selain tadi dampak-dampak positif, banyak sekali dampak negatif yang disebabkan oleh media sosial, utamanya bagi adik-adik sekalian yang memang kalau di pondok kayaknya udah pegang HP apa enggak kan ya, pasti ketika libur aja kan. Jadi agak terkendala mendapatkan informasi-informasi baru yang didapat ketika kita ada di pondok. Di luar sudah banyak informasi yang tersebar gitu kan, jadi kita sedikit ketinggalan info di sana. Makanya dampak-dampak yang terjadi adalah akhirnya penyebaran info hoax. Kadang kalau mendekati momen-momen politik seperti hari ini, biasanya ketika mendekati masa-masa libur, yang tertarik dengan bahasan politik ini mudah sekali menyebarkan konten-konten yang padahal itu belum tahu benar atau tidak itu. Karena kadang kita kan kalau menyebarkan itu adalah syaratnya kan kita senang aja dengan postingan itu. Misal kalau perempuan mungkin bahas artis lah atau apa itu kan ya, artis ini sedang seperti ini, padahal benar atau tidak tahu, kita bebas share aja gitu. Nah ini yang perlu kita jaga untuk menghindari penyebaran info hoax. Jadi kita harus cek dulu, benar-benar cek. Lalu yang dimaksud dari dampak negatif kepada kesehatan mental itu adalah di media sosial, bullying itu sangat mudah sekali gitu. Maksudnya apalagi dengan akun-akun yang tidak terlihat profilnya itu kan, kita bisa saja ngomong kasar, ngomong ngawur itu kan bisa kan ya. Dan ini sangat berdampak pada kesehatan mental dari kita sendiri yang mengalami bullying di media sosial. Lalu jika kita tidak mengalami itu, minimal kita tidak menjadi pelaku. Jadi misal nih tiba-tiba liburan lagi rebahan aja di kasur, terus dengar info ada artis selingkuh ya, karena sebagai perempuan kesel, wah lu ikut ngomong kan, ikut ngomong jelek, ikut jorok atau apa itu kan, namanya ya mudah. Saya yakin kalau adik-adik dari pondok tidak mungkin seperti itu, tapi ini adalah untuk menghindari itu. Lalu konten negatif ini adalah konten-konten yang sifatnya adalah konten dewasa, yang sekarang sangat mudah sekali didapat di Instagram, TikTok, Facebook pun juga banyak kan. Artinya filter-filter itu minim sekali. Kalau di YouTube masih ada filter 18 ke atas, itu biasanya ada filternya dari YouTube. Tapi kalau di beberapa medsos lain ini agak jarang. Jadi adik-adik juga cukup harus hati-hati di sana. Kalau tadi yang disebutkan banyaknya WA, konten negatif itu tidak hanya tentang porno atau apa, tapi juga tentang penyebaran virus-virus yang bisa mempengaruhi HP kita ya. Kayak kemarin ada yang tiba-tiba akunnya dihack semua gara-gara ngeklik tautan yang ada di WA ya. Jadi kalau ada WA tiba-tiba ada kiriman aplikasi, kiriman PDF, kalau teman-teman ngira itu tidak terlalu butuh, udah bisa dibuka. Atau kadang pesan WA bantuan BPJS kan ya. Tidak mungkin BPJS sebar bantuan itu di WA, tidak mungkin. Jadi tidak perlu diambil, tidak perlu diklik juga. Karena ada beberapa yang berdampak pada saldo rekeningnya hilang. Syukur-syukur kalau memang sudah hilang dulu sebelum diklik gitu kan, maksudnya sudah nol, sudah ada saldo. Tapi kan yang beresiko ketika misal handphone kita akhirnya aksesnya diambil, fotonya diambil atau apa itu kan, nanti foto adik-adik sekalian yang kurang bagus malah jadi nyebar ya. Nah ini juga kurangi menyimpan foto-foto yang dianggap tidak layak untuk tersebar, paham ya? Meskipun HP sendiri, kira ada yang tahu kan? Karena di era media sosial seperti hari ini, era teknologi seperti hari ini, bisa saja foto-foto kita yang kita anggap cuma kita yang tahu itu nyebar nantinya. Jadi kalau memang misal menyenangi dengan wajahnya yang cantik atau apa itu kan, ya cukup bercermin aja. Atau hal-hal lain yang sekiranya agak, kalau wajah mungkin wajar lah, ada hal lain yang mungkin tidak perlu untuk diabadikan. Jadi kan pasti tahu teman-temannya apa yang tidak perlu untuk diabadikan di foto, cukup kita yang tahu biar tidak menyebar, karena banyak sekali di luar sana. Lalu yang selanjutnya ini nanti adik-adik biasanya kalau pulang liburan, siapa tahu ada yang punya pacar atau tidak, mudah-mudahan tidak ada itu. Nah cara menghindarinya, jangan juga berinteraksi dengan kekasih kita atau dengan orang yang kita anggap dekat dengan cara-cara yang kurang baik. Misal kirim foto yang tidak seharusnya, chat yang tidak seharusnya. Saya yakin belum terjadi, dan syukur-syukur ini tidak terjadi terus. Karena apa? Karena ini akan berdampak pada keberlanjutannya. Banyak kan kasus artis-artis yang akhirnya melakukan hal-hal yang tidak senonoh karena kekasihnya punya fotonya lagi apa itu kan, ada kan ya, kemarin sempat rame. Nah itu juga banyak terjadi di pelajar di luar pondok yang hal seperti itu.
banyak terjadi di pelajar-pelajar di luar sana yang mereka akhirnya takut kepada pacarnya karena pacarnya punya sesuatu yang bisa untuk jadi ancaman. Nah, bagaimana jika itu terjadi kepada adik-adik sekalian? Bisa berkonsultasi kepada LPBH NU. Nanti nomornya Mbak Widya dicatat aja. Kita ke depan akan menyediakan ruang curhat di mana nomor HP itu dikelola oleh beberapa pengurus LPBH dan tidak perlu kita tahu siapa yang bercurhat gitu. Jadi enak kan, yang curhat juga tidak tahu siapa yang tahu ceritanya kan gitu ya. Jadi kita sediakan nanti ruang curhat untuk pelajar-pelajar, karena kita juga akan semakin masif sosialisasi di kalangan siswa-siswi SMA dan SMP. Ya, tadi apa lagi? Dari kesehatan fisik, apa yang pengaruh media sosial kepada kesehatan fisik? Biasanya yang cowok-cowok ini main game, ya, main game online sampai pagi karena sudah libur dari pondok, sampai rumahnya main game aja ada. Akhirnya nanti sakit mata, sakit leher, tiba-tiba juga yang lebih parah ada lagi yang karena kecanduan itu. Lalu predator online salah satunya yang tadi saya sampaikan, bahwa banyak sekali di luar sana predator online katanya Pak Widya itu. Predator yang berkeliaran biasanya memang cari wanita-wanita lugu yang gampang dibuai dengan kata-kata itu kan. Jadi kalau santriwati pondok ini harus jadi wanita yang kuat yang tidak mudah dirayu oleh laki-laki. Itu bisa belajar ke Mbak Widya lah nanti. Ya, dari beberapa hal tadi itu kita memang penting untuk menjaga diri kita dari hal-hal negatif di media sosial. Kalau positifnya sudah bisa, negatifnya juga diminimalisir. Jadi ada juga konten-konten santriwati pondok di TikTok itu mulai viral juga, yang mereka bagus kontennya itu tentang doa ini atau tentang berdakwah lah. Tapi dikemas secara milenial, karena ini kan kaum milenial ya kayak gitu kan. Kalau dibuat bidang usaha juga bisa, seperti berjualan jilbab, mungkin jualan baju muslimah atau apa itu kan, ini bisa dilakukan oleh teman-teman melalui media sosial. Itu selanjutnya mungkin dari Mas Afik beberapa aturan-aturan yang berlaku dan bisa jadi teman-teman jadikan acuan agar terhindar dari kejahatan-kejahatan di media sosial atau lebih dari itu. Itu saja. Saya hanya melanjutkan sahabat-sahabat bahwasanya yang dijelaskan oleh mulai dari Pak Ayu, ya, Mas Rizky ini sudah komplit. Jadi artinya usia-usia seperti kalian ini adalah usia-usia yang tepat. Jadi yang kalau Mbak Widya tadi itu menjelaskan bahwasanya kata Margareta, saya juga punya Margareta. Jadi namanya itu Margareta Hunaini, orang Indonesia, waktu konvensi hak anak. Jadi beliau adalah satu-satunya utusan Indonesia di PBB sana. Kemudian dia menyampaikan bahwasanya usia remaja di bawah 15 tahun ini adalah usia-usia yang sangat rentan, utamanya pada zaman hari ini adalah zaman modern. Jadi di Indonesia ini per hari ini kasus anak usia seperti kalian ini sekitar 9.246 per hari ini. Jadi artinya apa? Usia-usia kalian seperti ini sangat rentan. Saya tidak mau membahas lebih luas, tapi kita bahas di korban-korban sosial media. Di Situbondo itu kemarin ada kasus yang lumayan menarik publik. Jadi dia itu menggunakan sosial media TikTok tanpa sengaja, dia itu live kemudian salin sehingga organ tubuhnya ini kelihatan. Hari ini itu sudah ada di negara. Ini tanpa sengaja, apalagi disengaja. Hal-hal yang seperti ini perlu dihindari oleh sahabat-sahabat, karena oke lah hari ini